Sikromiler sing dadi pengayom donya kanthi akhlak ingkang mulya putih pekerti ingkang luhur dadi arum donyane para wali asmane Rahayu. Gimana tadi patrapnya? Ada kesan apa yang patrap? Kalau saya mas tadi awal-awalnya masih kayak gangguan kayak nyamuk gitu, masih belum tenang. Habis itu pas sudah agak pas mas kasih nyala lagu sama matikan lampu itu langsung kayak tenang angin. Tadi pas mati lampu hidup ya? Iya mas. Iya mas. Hampir mas. Sampai tidur. Kalau di awal itu langsung dapat enaknya begitu mas, dapat heningnya. Pas sudah terakhir baru gangguan kayak langsung kaki tiba-tiba kalau digerak sedikit itu langsung kram sekali gitu mas. Jadi pas dengar azan di masjid langsung iya mas. Artinya kalian patrap hening kita itu nggak ada mengalami kesulitan ya? Kesulitannya nggak bisa diam, nggak bisa tenang gitu ya, banyak pikiran kemana-mana pikirannya. Jadi adik-adik itu tahapan-tahapannya ini saat ini untuk belajar spiritual. Tadi setelah kita olahraga tadi kan, nah seperti apa praktek dalam pribadi itu bermanfaat untuk keluarga. Berarti apa yang dipraktekkan? Menanamkan kesadaran indah. Dan sebelumnya kesadaran indah ini harus berlakukan kesadaran disiplin. Loh kok kesadaran disiplin? Disiplin apa sih? Disiplin melakukan suatu kesadaran indah. Misal di rumah itu kesadaran saya harus saya ciptakan di rumah itu, saya melihat sesuatunya harus indah. Melihat sampah di rumah yang nggak tepat, kesadaran. Sendal nggak rapi, disusun.
lihat piring kotor dicuci. Segala sesuatu yang kalian lakukan itu prakteknya orang di rumah harus menikmati pertama. Itu hasil daripada kita latihan di sini. Jadi ada dampak. Apa saja di rumah itu yang membuat mata kalian itu tidak indah, itu dibuat indah. Paham maksudnya toh? Apa di sini nggak indah? Kelihatan. Ini ya kan? Berarti kita buat indah. Ini. Ayo minum. Dan apa saja itu kalau kita sadar itu pasti itu dulu, karena ada 7 level sampai di titik puncak. Apakah kalian sampai situ nggak usah dipikir, bisa tidak, nggak tahu tak kalian umur berapa, yang penting saat ini yang perlu kalian latihan adalah mempraktekkan kesadaran indah untuk pribadi dan keluar. Nah di sini latihannya di sini. Nanti kalau pas latihan di sini siapin minum, ini udah kayak tadi bener tuh ya, tuh yang kotor bisa disikatin aja untuk praktek. Nanti habis patrap, tempat patrapnya dikembalikan. Intinya kalau kita menggunakan apapun itu dari mana, kembalikan ke situ lagi. Gitu ya. Jadi ada dampak. Kalian di rumah itu ada dampak. Kesimpulannya, apapun yang kita latihan untuk diri kita mencari ilmu sampai kapanpun tuh bukan masalah kita mendapatkan kepandaian atau kebodohan. Itu nomor 2. Dari kalian belajar sama saya, mau belajar sama siapa nanti tuh, mau kalian ibadah yang Islam sholatnya rajin, atau kalau menggunakan sistem ini kalian patrapnya rajin, yang ke gereja rajin, itu pribadi. Tapi dampak daripada pendalaman ini keluarnya apa, itu terpenting. Kalau kalian patrap ini rajin, tapi outputnya di kehidupannya kalian nggak mencerminkan jiwa ketuhanan, ya untuk apa? Gak pernah mandi, pakaian kotor yang nggak mau nyuci, padahal udah besar. Jadi nggak bahasa Dian itu urip hidup tidak membawa manfaat. Sedangkan orang lain, untuk diri kita sendiri aja tidak bermanfaat. Jadi sekalipun pribadi ini ilmunya banyak, wawasannya besar, kalau nggak mendatangkan manfaat, ya percuma. Jadi dia itu hidup-hidupan. Hidup sejatinya itu manusia yang mati, mayat hidup. Jadi tahu ya, intinya apa, kalian sekolah, bekerja atau apa, latihan spiritual, latihan sholat di masjid, di gereja, atau latihan patrap, bening cipta, media atau itu pribadi, ya keluarnya harus bermanfaat, ada dampak perubahan yang baik. Itu ya. Lah orang yang pertama menikmati harus keluar. Lah kalian latihan sama Joko, kalian harus bisa membawa kesempurnaan ini ke rumah. Materinya apa? Kesadaran indah sama kesadaran disiplin. Kalian belajar untuk tepat waktu, kegiatan di rumah. Jadwal yang kalian buat sendiri itu loh, dalam 1 hari. Nah, jadwal yang kalian buat sendiri 1 hari tadi, coba kalian wujudkan dengan nyata, dengan hasil yang indah, sempurna. 1 hari malam sebelum patrap petang itu evaluasi 1 hari tadi yang jadwal saya yang terganggu di mana ya, yang tidak terselesaikan dengan indah di mana ya, di situ dibenahi. Terus di situ. Kalau begitu mas, itu sebagai modal awal untuk naik ke level berikutnya. Kalau nggak bisa begitu nggak bisa. Karena itu latihan level pertama. Oke ya. Ada pertanyaan sebelum saya lanjut ke materi kedua atau materi terakhir? Masalah sedulur papat kali mau pancar kan tahu ya? Tahu toh? Yang kotak itu. Udah, kita lanjut ke yang lain ya. Mantra-mantranya juga tidak lupa toh? Mantra patrap nggak lupa toh? Kita nggak usah cek, nanti ketemuan lagi baru kita cek. Waktunya udah mepet. Baik, manusia itu terbagi 3.
bagian leher dan kepala, leher atau dada, terakhir perut ke bawah. Kan begitu. 3 hal ini nggak bisa terpisah. Semisal orang nggak ada kepalanya, hanya badan sama perut, juga itu. Ada kepala, nggak ada dada, nggak ada jantungnya, hanya perut nempel di kepala, juga itu. Ya, ada kepala, ada dada, nggak ada perut, juga itu. Jadi 3 hal ini bagian penting manusia. Makhluk berbentuk apapun, hewan, manusia itu pasti ada 3 sistem: kepala, jantung, dada atau yang membuat dia memompa darah, dan sistem pencernaan. Pasti 3 itu. Kalau nggak ada, itu gimana? Gitu ya. Nah, di diri manusia ini adalah batasnya ini ke atas, ini sampai sini, dan ini ke bawah. Nah, di dalam sini itu di inti sari ini adalah ada nilai-nilai luhur yang harus kita jaga, kemurniannya dan kesuciannya. Di sini ada otak, atau kalau di bahasa Jawa itu ada sebuah telur yang terdiri dari cangkang, putih telur, dan kuning telur. Kuning telur ini apa? Kuning telur adalah Sang Hyang Manikmaya atau Batara Guru, letaknya di kepala. Ting. Nah, putih telurnya apa? Sang Hyang Ismaya, Sang Hyang Ismaya, Semar. Dada, pemelihara. Ini pencipta. Nah, kulit telur apa? Sang Hyang Togok, Sang Hyang Togok. Cangkang telur atau sebagai penyempurna. Jadi manusia itu sebagai pemimpin, pemelihara, dan penyempurna. Ada ajaran-ajaran tertentu ini: Sang Hyang Brahma, Sang Hyang Wisnu, Sang Hyang Siwa. Ada Baitul Makmur, Baitul Muharram, Baitul Ma'adi, sama saja. Nah, 3 titik ini merupakan 3 singgasana Mahasuci. Mahasuci itu mau duduk di singgasana itu, di mana dia sebagai pencipta, pemelihara, dan penyempurna ini. Kalau pikirannya bersih, hatinya bersih, syahwatnya bersih. Begitu ya. Pikirannya kotor, hatinya kotor, syahwatnya kotor, pasti orang ini menjadi pribadi yang 3 hal ini kalau kita tarik di simbol bunga, itu bunga teratai. Makna bunga teratai 3 titik ini yang kuncup, mekar, dan setengah mekar, sebenarnya filosofi intinya itu ke situ. Yang diwarnai, yang di filosofikan berbagai macam, anak kecil, anak besar, anak sedang, ya berbagai macam. Ini kan hanya filosofi untuk orang itu bisa mengerti di level usia tersebut. Ya kan? Tapi bila ada level usia pemahaman spiritual seperti kalian, pemahamannya harus berani ke sana. Bahwasanya mekar ini apa? Simbol daripada syahwat, keinginan, perlakuan. Ini akan suci atau bermekar, mekar yang indah, bunga teratai itu, bila mana poros sebagai pucuk inti ini tidak ternoda, hatinya tidak ternoda, kuncup, rahasia di situ. Sesuatu hal yang memang kalau wanita itu perawan. Jadi ada di ajaran agama tertentu masjid Baitul Makmur, Baitul Muharram, rumah larangan. Tidak boleh segala sesuatu yang ada di kepala masuk ke sini sembarangan. Berani masuk ke sini berarti merusak hati. Di dalam mahlige atau di dalam dada Adam ada segumpal daging. Bila daging itu rusak, rusaklah semuanya. Nah, ini pucuk harus dirawat. Kalau hati kalian ini kotor,
Sedangkan kita sebagai pemelihara itu tidak sempurna, malah menjadinya perlu. Jadi bunga teratai ini bukan yang membuat warna yang indah, tapi bunga teratai yang mekar tapi layu. Jadi tidak melambangkan keindahan. Nah ini apa? Setengah mekar. Harapannya apa? Sesuatunya yang kita ciptakan, yang kita pikirkan itu sesuatu yang inovasi, yang indah. Belum mekar, tapi terserahkan. Jadi inovasi, motivasi, pikiran-pikiran yang baik. Sehingga kesimpulannya, bunga teratai ini lambang simbol kesucian. Jadi tidak sembarang seseorang itu membuat foto duduk di atas bunga teratai. Itu apa? Hanya orang-orang suci duduk di sini. Simbolnya orang-orang suci. Jadi apa? Bunga teratai ini lambang kesucian. Priada bisa hidup di mana saja itu udah otomatis. Ya namanya orang suci, pikiran hati sawatnya pasti bisa hidup di mana-mana saja. Ini setelah dia itu mengenal namanya sedulur rapat kalimat pancer. Bisa kita olah sedulur rapat kita atau saudara kita, nafsu kita itu kita olah menjadi satu kesatuan yang baik, dan ini pun bisa berfungsi. Kamu bisa menjadi orang yang maha dahsyat, sekti, baik, menuntun kalian untuk menuju kepada nirwana atau kesucian alam, kesucian nanti. Kalau tiga hal ini suci, bersih, pikiranmu bersih, batinmu bersih, syahwatmu bersih. Jadi bunga teratai ini tidak sembarangan kalian menyandang bunga teratai. Di saat seseorang berani menanam bunga teratai, jadi sebagai pengingat bahasanya itu lambang kesuci. Dan kita sekaligus dengan bunga yang mekar, utuh, setengah mekar dan kuncup, ini adalah melambangkan pikiran, hati dan syahwat itu harus bersih. Pikiran yang bersih tidak memengkari suatu hati yang suci, perbuatannya menjadi budi pekerti luhur. Berbudi bawa laksono, berbudi pekerti luhur. Hati yang tentram, menjadi kitab suci sejati ada makna, menjadi kitab hidup, kitab yang bermakna, karena hatinya tentram, motif pribadinya menjadi berkehidupan yang tentram, itu bisa menjadi kitab hidup. Berulang rasa jati, pikiran yang bagus akan melahirkan ucapan yang bagus. Ulang rasa jati itu ucapan-ucapan yang mencerahkan atau memotivasi. Ini kalau nggak bersih pikiran tiga hal tadi, nggak akan bisa kita mencapai kepada kesucian diri. Teman-teman kita semua tuh asalnya itu kita sejatinya suci. Gak usah merasa suci saja, kita ini sejatinya sudah suci. Gak kok bisa? Lah kita ini berasal dari Maha Suci kok. Dan untuk kembali kepada kesucian ini ya tidak ada cara lain kan? Pikirannya harus suci, hatinya harus suci, perlakuannya harus suci, syahwatnya. Itu ya. Di dalam kepala ada otak, di dalam otak ada mani, di dalam mani ada budi, di dalam budi ada nafsu, di dalam nafsu ada sukma, di dalam sukma ada rasa, di dalam rasa ada aku. Yang dimaksud aku adalah Tuhan. 7 lapis ke dalam. Di dalam hati, jantung dada ada hati. Di antara hati ada jantung. Di dalam jantung ada budi. Di dalam budi ada angan-angan. Di dalam angan-angan ada sukma. Di dalam sukma ada rasa. Di dalam rasa ada aku yang bersinggah sana dalam merawat alam semesta. Ini saya nggak baca ya, karena agak saru. Ini terkait dengan kelamin. Syahwat itu keinginan. Kalian patrap samedi mengendalikan 3 tempat ini, nggak usah berpikir macam-macam, nggak usah membaca macam-macam, dan nggak usah berkeinginan macam-macam. Latihan patrap meditasi itu bisa mantap. Jadi teman-teman kalau ingin sukses dalam hal apapun, bersihkan 3 sangat. Bahkan sebelum papat kalimat pancar kita itu bisa aktif secara optimal kalau 3
tiga titik ini adalah suci. Jadi lambang bunga teratai adalah lambang kesuci. Ini kita lihat di media-media itu nggak sembarangan orang di atas bunga teratai. Jadi teman-teman ngambil daripada simbol bunga teratai. Dan lambangnya adalah kesucian pikiran, kesucian hati, dan kesucian syahwat atau perbuatan. Sehingga kalian akan bisa mekar sebagai bunga teratai indah dan akan hidup di mana saja. Nah, inilah yang dikatakan bisa membawa diri, tahu diri, bisa memposisikan diri, tidak lupa diri karena mengenal diri. Ada pertanyaan? Ngantuk. Nggak pernah mendengar wejangan ini kan? Yang dilihat di anak kecil, orang dewasa. Itu kan pemahaman-pemahaman anak-anak kecil. Teman-teman ya harusnya pemahamannya meningkat. Dari pemahaman yang kita terima itu apa sih dampak untuk saya gitu. Oh, dipraktekin. Saya kan pikiran saya simbol bunga teratai setengah mekar. Berarti mau berani menunjukkan inovasi-inovasi yang pikiran-pikiran yang baik. Supaya apa? Hati saya tentram dan perlakuan ataupun keinginan-keinginan saya itu terkait dengan kebaikan itu tuh. Jadi jangan sampai kalian mengotori dengan usia teman-teman seperti ini harusnya masih suci. Yang dimaksud anak kecil suci itu bukan yang suci itu pikiran hati syahwatnya anak kecil itu. Dia belum berpikir apa-apa. Anak kecil kan begitu. Tapi anak kecil itu hanya suci, tapi kurang berilmu. Nah, nanti bersejarahnya waktu kalian perlu akal pikir, budi pekerti. Akal pikir itu di kepala, kita berakal dan berpikir. Itu hanya anak-anak yang dewasa. Budi itu suatu keadaan yang enak. Pekerti itu perbuatan. Bunga teratai bisa mencerminkan akal pikir, budi, dan pekerti. Bunga setengah mekar adalah akal pikir, kuncup adalah budi, kebaikan yang belum terlakukan. Bunga teratai mekar adalah pekerti, yang luhur atau berbudi bawa laksana. Akal pikir di kepala, budi di dada, pekerti adalah di syahwat. Bisa tiga hal ini, tidak mungkin kalian tidak bisa makan. Dan kalian bisa kaya raya, banyak teman, kecukupan di ini. Dan kalian bisa kembali kepada Tuhan, kembali yuk terbersihkannya pikiran, hati, dan syahwat. Gitu ya. Jadi mendekati puncak pemahaman kan, simbol itu. Kalian menyandang bunga teratai, simbol kesucian. Bila mana pikiran, hati, syahwat kalian itu suci, bersih. Sebelum rapat kalimat pancer 4 nafsu dan hidupmu akan optimal tergunakan. Jadi nanti gerak-gerikmu itu bukan gerak-geriknya iblis, tapi gerak-geriknya maha suci. Bisa itu? Hanya itu. Nggak perlu ilmu sebagaimana ilmu itu kalau nggak bersih pikiran hati syahwatnya tidak ada manfaatnya. Kalau kamu gunakan hanya untuk orang menjadi miskin, kekurangan gara-gara pikiran hati syahwatnya kotor. Kalau bersih ini Tuhan menjamin akan kecukupan, nggak mungkin kekurangan. Banyak orang kekurangan karena apa? Ini kotor, merasa kurang hatinya lah. Keinginannya aneh-aneh, pikirannya mungkin saya dicurangi lah. Kita mengenal diri kita yang sejati untuk apa? Untuk mengenal kehidupan yang maha sejati. Tidak mungkin kita bisa berkehidupan berbudi pekerti luhur atau berbudi bawa laksana kalau di dalam diri kita nggak menemukan apa dan bagaimana dan sifat dan sikap aslinya sedulur kalimat pancer. Dan itu ternyata bisa ter-on-kan kalau pikiran, batin, dan syahwat kita bersih.
Jangan berpikir jelek, jangan membatin jelek, jangan berpikir jelek, jangan membatin jelek, dan jangan berkeinginan atau berbuat yang jelek. Oke. Terakhir, kata-kata indahnya, jagalah pikiranmu, karena pikiranmu akan menghasilkan ucapanmu. Jagalah ucapanmu, karena ucapanmu akan menentukan perbuatan. Jagalah perbuatanmu, karena perbuatanmu akan melahirkan kebiasaan. Jagalah kebiasaanmu, karena kebiasaanmu itu akan menjadikan karaktermu. Jagalah karaktermu, karena karaktermu akan membentuk nasibmu. Karena karakter itu sudah bentuk energi, penggumpalan energi. Kalau karakternya pemalas, ya energinya males, nasibnya pasti tidak enak. Jagalah nasibmu, karena nasibmu akan mempengaruhi perasaanmu. Gak mungkin nasibnya buruk, perasaannya enak, ya. Jagalah perasaanmu, karena perasaanmu akan menentukan rasamu. Jagalah rasamu, karena rasamu akan menentukan laku spiritualmu. Jagalah laku spiritualmu, karena itu akan menentukan arah tujuanmu. Kemana arah tujuannya? Ke Tuhan atau ke hantu? Kepada kebaikan atau kepada keburukan? Tujuan ke Tuhan, karena pikiran kotor, akhirnya apa? Tujuan kita ke hantu atau Tuhan-Tuhanan. Tuhan-Tuhanan, hanya bertuhan tapi berkehidupan tidak mencerminkan jiwa sifat ketuhanan. Ini Tuhan memiliki Tuhan itu Tuhan-Tuhanan. Katanya bertuhan, tapi perilakunya kok nggak berketuhanan. Gitu ya. Katanya beragama, tapi kok tata kehidupannya kok nggak beragama, nggak mencerminkan orang-orang beradab. Ngafir-ngafirkan orang, membenci orang lain. Ya. Tidak seperti itu sepengetahuan saya. Beragama, berorganisasi tapi tidak mencerminkan organisasinya. Itu ya. Yang terpenting adalah outnya. Nanti tidak melambangkan keindahan. Nah, supaya kita melahirkan keindahan, ya jagalah tiga singgasana ini dengan cara apa? Patrat, hening, cip. Ya tidak lain adalah untuk belajar menyatukan sedulur papat kita atau 4 nafsu kita sekaligus dengan hidup kita, dan pelan-pelan kita membersihkan juga pola pikir, pola batin, dan pola keinginan atau gitu ya. Terima kasih. Ada yang tanyakan? Sudah terjelaskan makna yang itu lebih. Nah, memakai bunga terakhir untuk apa kalau nggak berdampak? Untuk hiasan, nggak bisa memaknai. Walaupun ini melambangkan anak kecil, anak besar, anak. Terus kita tahu untuk apa? Makna kita mengetahui itu anak kecil, anak besar. Dampak untuk saya apa sih? Kalau dari dampaknya berarti kan untuk apa kita tahu? Ya kalau ini, dampaknya membersihkan pikiran nanti sawat. Coba saya praktekkan, pasti langsung berdampak. Gitu ya. Jadi dalam kita mempraktekkan kesadaran indah di rumah, nggak usah punya pikiran aneh-aneh, dan nggak usah batin aneh-aneh, dan nggak usah berkeinginan aneh-aneh. Ingin dipuji, batinnya apa? Oh, saya gini. Berpikirnya aneh-aneh, tapi tidak Jadi pemahaman ini apa yang bisa kita praktekkan di rumah. Mau pertanyaan apa tadi? Belum pulang. Makasih ya. Kita lanjut. Dan waktu dan kalau ada pembahasan di luar ini. Rahayu.